Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang materi bencana, yaitu siklus manajemen bencana. Manajemen penanggulangan bencana didasari merupakan sebuah upaya untuk menghindari suatu komunitas dari bencana, baik dengan cara mengurangi kemungkinan bahaya atau mengatasi dari kerentanan bencana tersebut. Pada manajemen bencana terdapat sejumlah aktivitas program yang dilaksanakan sebelum, selama, maupun setelah dari bencana tersebut, yang tujuannya untuk mencegah timbulnya bencana dan timbulnya resiko yang lebih besar efek dari bencana tersebut. Penanggulangan bencana selalu berkembang dari waktu ke waktu. Bencana juga berbineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya adalah untuk satu, agar tidak terjadinya bencana atau bahaya serta risiko yang lebih besar terhadap negara kita ini. Satu tempat dengan tempat lainnya tentu berbeda cara penanggulangannya. Bencana menjadi urusan kita bersama, pemerintah, Pemda, dan semua penanggung jawab dari bencana tersebut. Karena tanpa adanya kerjasama di semua pihak, tentu bencana ini tidak akan bisa kita hindari dan mengurangi resiko dari bencana tersebut. Manajemen penanggulangan bencana, yang pertama kita lihat dari segi penetapan kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Yang kedua, dari segi pencegahan bencana tersebut. Yang ketiga, tanggap darurat. Yang keempat, waktu adanya rehabilitasi serta adanya rekonstruksi. Ada 6 persepsi dengan terjadinya sebuah bencana. Yang pertama, bencana itu bisa menyerupai sebuah peperangan. Yang kedua, bencana bisa dalam segi produk atau kerentanan. Yang ketiga, bencana dari sebuah krisis. Dan yang keempat adalah bencana sebagai produk sosial, politik, dan ekologi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana, terdapat 3 tahap penyelenggaraan sebuah bencana. Yang pertama, nanti kita lihat dari segi tahap pra bencana yang terdiri dari kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Yang kedua yaitu adanya tahap tanggap darurat. Ini mencakup kegiatan yang terjadi saat terjadinya bencana atau respon. Yang ketiga, tahap pasca bencana yang terjadi dari kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebuah bencana. Tahapan penanggulangan bencana di Indonesia digambarkan dalam sebuah siklus manajemen bencana. Yang pertama yaitu tahap pra bencana. Yang kedua, tahap saat terjadinya bencana. Dan yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Untuk ketiga siklus ini, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, tahap pra bencana merupakan fase pra bencana yang meliputi kegiatan bisa perencanaan, pencegahan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah bencana. Jika kemungkinan dengan meniadakan bahaya dari bencana tersebut. Contohnya, apabila kita melihat adanya hutan terbakar, upaya kita untuk melarang pembakaran hutan sebelum terjadinya bencana kebakaran hutan. Yang kedua, contohnya dengan pelarangan penambangan batu bara di wilayah terjal atau membuang sampah di tempat-tempat yang bisa menimbulkan bencana atau membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga, mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik, baik mitigasi struktural, alami maupun secara buatan. Contohnya yang alami adalah adanya konservasi hutan mangrove yang ada di wilayah pantai, biar tidak terjadinya abrasi air laut yang mengakibatkan resiko
yang besar bagi nelayan yang ada di pantai, atau adanya terumbu karang atau gumuk pasir yang ada di wilayah pantai. Secara buatan, bisa adanya pembangunan rumah yang aman terhadap gempa, adanya pembuatan tanggul, pencegahan gelombang, serta adanya rumah panggung. Ini merupakan pembangunan fisik dari segi mitigasi bencana. Kemudian yang kedua dengan melakukan penyadaran. Dan yang ketiga dengan meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap menghadapi ancaman bahaya dari bencana tersebut. Bisa melalui pendidikan, bisa melalui penyuluhan atau penataan ruang dan lokasi wilayah bencana agar tidak terjadi resiko yang lebih besar. Sosialisasi dari bencana ini bisa melibatkan media massa atau yang lainnya. Kemudian kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini merupakan kegiatan mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk menghadapi bencana. Kemudian adanya peringatan dini. Peringatan dini merupakan kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Contohnya, lembaga yang berwenang di sekitar kita adanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau Badan Vulkanologi kalau adanya kemungkinan terjadinya bencana gunung api atau erupsi gunung api. Pemberian peringatan dini ini harus bisa menjangkau seluruh masyarakat di sekitar wilayah bencana. Yang kedua, harus segera. Dan yang ketiga, harus tepat dan jangan membingungkan masyarakat di wilayah bencana. Dan yang terakhir adalah bersifat resmi. Ini pemberian peringatan dini harus sesuai dan harus sesegera mungkin. Kemudian yang kedua, tahap saat terjadinya bencana atau tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dari bencana pada saat itu. Kegiatan tanggap darurat atau respon ini meliputi penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsian, serta pemulihan dari sarana dan prasarana yang ada di wilayah bencana. Bantuan darurat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bisa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, serta air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena bencana. Dan yang ketiga, tahap pasca bencana. Tahapan ini meliputi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah bencana. Apa itu pemulihan? Merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar yang terkena dampak bencana. Rehabilitasi merupakan upaya perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sehingga tingkat untuk memadai pada wilayah pasca bencana. Contohnya, perbaikan gedung, sarana prasarana umum maupun wilayah-wilayah yang merupakan fasilitas dari publik. Sasaran utama yaitu untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada saat wilayah pasca bencana. Kemudian tahap ketiga dalam pasca bencana adanya rekonstruksi, yaitu kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, baik dan konsisten serta berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen sarana dan prasarana yang ada di wilayah bencana. Pembangunan ini merupakan kerjasama masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta, sehingga semua wilayah setelah pasca bencana bisa dilakukan pemulihan kembali di semua bidang baik fisik maupun sosial
wilayah bencana tersebut. Hidup di negara yang rawan dilanda bencana seperti negara kita, Indonesia, membuat masyarakatnya memang harus selalu waspada setiap saat. Sehingga untuk materi ini memang sangat diperlukan dan sangat perlu dipahami oleh kita semua, baik itu dari anak kecil sampai orang dewasa. Tugas ini bukan hanya sebagai tugas pemerintah seperti BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, namun juga merupakan urusan dari masyarakat awam. Contohnya badan-badan yang khusus menangani bencana-bencana yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kedua, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apa itu meteorologi? Badan membahas tentang cuaca yang ada di wilayah negara kita ini. Sedangkan klimatologi membahas tentang iklim, serta geofisika yaitu struktur atau sifat yang ada di permukaan bumi kita. Kemudian badan yang ketiga adanya BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Yang keempat, BVMKG, Badan Vulkanologi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan bisa juga PMI, Palang Merah Indonesia, serta banyak lagi badan-badan lainnya yang sangat berperan dalam mengatasi bencana yang ada di negara kita ini. Partisipasi kita dalam mengatasi bencana, apakah Ananda bisa melakukan partisipasi kalau terjadinya bencana? Bisa. Di antaranya bisa berupa ide itu apa saja? Pola pikir atau pemikiran bagaimana Ananda untuk membantu korban-korban bencana. Itu sudah merupakan partisipasi. Yang kedua, uang. Uang sangat dibutuhkan untuk membantu wilayah bencana, untuk melakukan rekonstruksi atau perbaikan maupun rehabilitasi. Yang ketiga, tenaga. Tenaga berarti Ananda upayanya langsung untuk membantu wilayah bencana dengan mendatangi wilayah bencana, membersihkan atau melakukan pembangunan. Itu salah satu partisipasi dari segi tenaga. Kemudian yang keempat, keterampilan. Ananda punya keterampilan? Oke, gunakan keterampilan Ananda tersebut untuk membantu atau berpartisipasi menanggulangi bencana yang ada di negara kita ini. Kalau bakat Ananda dalam segi bernyanyi atau yang lainnya, itu bisa disalurkan membantu teman-teman kita yang terkena bencana. Dan yang terakhir, bisa dari segi harta benda. Baik itu pakaian-pakaian bekas yang layak pakai, bahan pokok yang bisa disalurkan ke wilayah-wilayah atau korban bencana. Itulah tadi partisipasi yang bisa kita lakukan di saat terjadinya bencana di negara kita ini. Demikianlah materi kita kali ini tentang siklus manajemen bencana yang ada di negara kita ini. Jadi di antara siklus tadi, yang pertama adanya siklus pra-bencana, yang kedua siklus tanggap darurat atau saat terjadinya bencana, yang ketiga adanya siklus pasca bencana. Dari ketiga siklus ini, mudah-mudahan negara kita yang merupakan negara rawan bencana bisa terhindar dari resiko yang lebih besar efek dari bencana tersebut. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita bahas dan kerjakan latihan berikut ini. Bagaimana Anda semua? Sudah bisa menyelesaikannya dengan baik? Demikianlah materi kita kali ini tentang siklus manajemen bencana. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengantisipasi kita dalam mengatasi bencana yang akan terjadi ke depannya. Dan kita berharap negara kita ini terhindar selalu dari bencana, walaupun
kita merupakan atau negara Indonesia merupakan pusat dari bencana. Sekian dulu dari Ibu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.